Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita simak cuplikan film berikut. There is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. You're back. Alice! Alice! See? Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Find her! Help us make the world right again. I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. We have our champion. Hold on tightly. This is impossible. Nah, setelah kalian melihat film tadi, kalian tentu tahu arti cerita fantasi, bukan? Ya, cerita fantasi adalah cerita rekaan yang di dalamnya berisi keanehan dan kekhayalan. Misalnya, hewan bisa berbicara dengan manusia bisa terbang, atau pensil ajaib yang bisa memunculkan gambar aslinya. Ingat, fabel bukanlah cerita fantasi, karena di dalamnya tidak ada tokoh manusia. Ciri-ciri cerita fantasi yaitu bersifat khayal, tidak masuk akal, dan juga berisi keanehan. Setelah mengetahui ciri-ciri cerita fantasi, ayo mengenal unsur cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pondasi cerita fantasi. Yang kedua adalah alur. Alur adalah tahapan peristiwa dalam cerita fantasi. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita fantasi. Tokoh dalam cerita ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang keempat adalah latar. Latar disebut juga setting. Latar dalam cerita ada latar waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima adalah watak. Watak adalah sifat pelaku dalam cerita fantasi. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang baik dalam cerita fantasi. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang pada cerita fantasi. Ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Sekarang kalian sudah tahu kan ciri-ciri cerita fantasi dan juga unsur cerita fantasi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.